Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di mata kuliah Ekonomi Islam di pertemuan 3 ini, saya akan menjelaskan tentang landasan hukum ekonomi Islam dan nanti akan lanjut tentang materi maqasid syariah. Landasan hukum ekonomi Islam yang sudah sering saya sampaikan yaitu di Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Jadi masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dalam berbagai aktivitas, dalam ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu harus kafah ya, secara menyeluruh. Kemudian kenapa kita harus taat dan sesuai dengan ajaran Islam? Karena di surat Al-Maidah ayat 3 adalah ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam itu sudah sempurna ajarannya, agamanya, ya, dan hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Jadi jangan pernah ragu dalam beraktivitas atau mengambil landasan hukum, solusi itu semua berdasarkan dari Islam. Nah, kemudian tujuan sistem ekonomi Islam, tujuan di sini yang ditulis di sini adalah lebih kepada aktivitas ekonomi di dunia ya. Karena di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tujuan utama adalah falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, di sini sistem ekonomi Islam dalam aktivitas sehari-hari itu memiliki tujuan. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi, ya. Jadi bagaimana mengentaskan kemiskinan dan dilandasi berbagai surah di dalam Al-Qur'an ya. Ini bisa dibaca sendiri. Yang kedua, tentang ukhuwah Islamiyah dan keadilan. Jadi itulah yang akan dipertanggungjawabkan setiap manusia, setiap pemimpin itu di hadapan Allah ya, tentang keadilan. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan dan kekayaan. Seperti pertemuan kemarin bahwa permasalahan dalam ekonomi Islam itu adalah tentang distribusi. Karena kalau masalah rezeki dan sumber daya alam itu Allah pasti menyediakan dan mencukupkan. Sehingga Islam itu tidak mentolerir kesenjangan kekayaan ya, yang sangat signifikan, sangat kaya, dan yang miskin itu sangat miskin. Nah, itu tidak bisa diterima di dalam Islam. Kemudian yang keempat, tujuan sistem ekonomi Islam adalah kebebasan individu ya, kebebasan yang dilandasi oleh kemaslahatan. Nah, 3 aktivitas utama ekonomi tentang konsumsi, produksi, dan distribusi yang menjadi landasan perilaku ekonomi adalah kemaslahatan ya. Jadi di sini perlu diperhatikan dalam ekonomi Islam. Nah, landasan utama tentang sistem ekonomi Islam itu juga dijelaskan di surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Setiap apapun yang kita lakukan adalah niatnya ibadah. Ya, niatnya ibadah. Kita kejar akhirat, maka dunia kita dapatkan. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke pertemuan pertama kemarin tentang point of view, sudut pandang dari ekonomi Islam. Nah, kemudian yang kedua, surat Al-Ankabut 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu tiang agama. Jadi salat di sini sangat penting sekali untuk menjaga diri kita dari berbuat maksiat, berbuat keji dan mungkar, keinginan-keinginan yang negatif, ya, misalnya korupsi atau berbuat curang. Itu insya Allah kita akan dilindungi selama kita tegakkan sholat. Dan hadis riwayat Abu Hurairah dan Anas ibnu Malik, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi seperti yang kita bahas di mazhab kemarin ya, 3 mazhab itu tujuannya adalah tentang adab dan akhlak. Nah, jadi untuk dasar perilaku manusia dalam berekonomi itu akhlak.
Nah, karena dalam realnya perilaku, perbuatan, aktivitas ekonomi kan secara kasat mata dilihat sama. Nah, bedanya adalah pada akhlak dan perilaku setiap orang yang menjalankan aktivitas ekonomi. Nah, disinilah pentingnya Islam dan akhlak. Dan ada juga salah satu riwayat hadis bahwa datang suatu masa akan memperebutkan kamu, ya, kamu seorang ahli agama yang jumlahnya sedikit, ya, diperebutkan. Kenapa? Apakah jumlahnya sedikit? Tidak, ya, jumlahnya itu banyak, tetapi seperti buih di atas air. Kelihatannya banyak tetapi tidak punya power. Kena angin ikut, ada air mengalir kemana ikut. Nah, itu namanya nggak punya power, nggak punya kekuatan. Kelemahan jiwa, ya, yang dimaksud dengan seolah-olah seperti buih itu tadi, kelemahan jiwa. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud kelemahan jiwa ya Rasulullah? Beliau menjawab, kelemahan jiwa itu adalah cinta dunia dan takut mati. Nah, itu sudah menjadi penyakit, ya. Jadi hati-hati kita sebagai muslim, jangan sampai kita biarkan jiwa dan ibadah kita ini melemah, ya, sehingga cenderung kepada cinta dunia dan takut mati. Nah, hati-hati ya, ini sudah disabdakan oleh Rasulullah soalnya. Baik, berikutnya materi tentang maqasid syariah, ya, ini tidak kalah penting dalam pembahasan ekonomi Islam. Pengertian maqasid ini adalah dari kata maksud. Maqasid, maksud. Apa itu maksud? Tujuan. Tujuan syariah. Apa itu syariah? Syariah adalah aturan. Ya, nah ini secara bahasa diartikan jalan menuju air atau kehidupan. Kenapa? Karena Anda bisa bayangkan jika hidup manusia itu tidak diatur, tidak ada syariahnya, maka kita tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Ya. Jadi tidak ada adab-adabnya, tidak ada aturan. Nah, maka dari itu syariah ini adalah jalan menuju sumber kehidupan. Adanya syariah ini, maka hidup bisa berjalan dengan baik. Begitu. Maqasid syariah menurut Imam Asy-Syatibi, ya, adalah terciptanya kesejahteraan manusia. Kenapa? Karena ditegakkannya syariah. Dan Allah berfirman bahwa manusia itu asalnya dari bumi, maka hendaklah dia memakmurkan bumi. Nah, apa saja sih yang kita bahas di dalam maqasid syariah ini? Ya, pengertian maqasid syariah pada intinya adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai falah. Ya, maqasid syariah. Maksud adanya syariah adalah supaya terpenuhinya dasar-dasar kehidupan manusia ini sehingga bisa dicapai falah. Apa itu falah? Kebahagiaan atau kesuksesan di dunia dan akhirat. Nah, Asy-Syatibi ini membagi maqasid syariah ke dalam 3 tingkatan yang kita familiar dengan istilah primer, ya, sekunder dan tersier. Nah, maknanya juga sama. Ya, jadi dzaruriyat itu adalah kebutuhan primer atau pokok. Jika tidak terpenuhinya kebutuhan dzaruriyat ini, maka keselamatan kehidupan itu bisa terancam. Kemudian hajiyat itu sekunder, ya, boleh ada, ya, ataupun tidak. Tapi sekunder ini sifatnya adalah meringankan. Jadi menghilangkan adanya kesulitan-kesulitan. Kemudian tahsiniyat itu tersier, pelengkap atau mewah. Di dalam Islam itu tidak dianjurkan, ya, karena tahsiniyat ini tersier sudah melebihi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ketika hal tersebut dijabarkan kembali oleh Adi Warman Karim yang merupakan
pemeliharaan 5 dasar manusia dalam maqasid syariah ini ya, sehingga bisa mencapai falah. Nah, masalah kesejahteraan dunia akhirat. Kelima hal dasar maqasid syariah yang harus dipenuhi, yang pertama adalah agama, bahwa kebutuhan manusia dalam hidup kita supaya bahagia dunia akhirat itu bukan harta, bukan uang, tetapi yang nomor 1 agama, yang nomor 2 adalah akal. Ya, percuma orang kaya raya, keturunan nasabnya bagus, tetapi dia gila misalnya. Ya, jadi saya ulangi, nomor 1 adalah agama, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan jiwa, sehat jasmani, sehingga seorang muslim itu kuat dalam beribadah, kuat dalam bekerja dan bersedekah. Nah, itu punya modal berupa fisik tubuh atau jiwa. Yang keempat adalah keturunan atau keluarga untuk melestarikan keturunan dan memperbanyak umat muslim, umatnya Rasulullah. Baru yang terakhir itu adalah harta. Jadi yang dimaksudkan kebutuhan dasar manusia dalam hidup itu bukan harta ya. Jadi agama, akal, jiwa, keturunan atau keluarga, yang nomor 5 harta. Ini adalah urutan. Jadi jangan dibolak-balik. Nah, ini penjelasan dari masing-masing maqasid syariah ya, 5 dasar. Nanti bisa dibaca sendiri, kemudian nanti bisa dilakukan tanya jawab jika ada yang kurang paham. Jadi misal agama ini ya, hifz ad-din, pemeliharaan terhadap agama, kebutuhan dasar terhadap agama. Saya gambarkan seperti ini. Misalnya Anda bekerja ya, atau nanti Anda menjadi bos atau pemilik perusahaan. Supaya perusahaan Anda itu sukses di dunia dan akhirat, karyawan juga loyal dunia dan akhirat, maka nomor 1 itu jangan dibahas tentang harta atau gaji. Ya, yang nomor 1 adalah pemeliharaan agama. Kalau Anda bekerja pada suatu perusahaan, maka pastikan kita bisa leluasa dan mendapatkan izin untuk beribadah. Izin sholat 5 waktu boleh, yang laki-laki izin untuk sholat Jumat bisa, disediakan tempat untuk sholat dan fasilitas yang memadai untuk ibadah, itu yang bagus. Jangan sampai kita bekerja di suatu tempat yang kita mau izin sholat aja 5 menit itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau sudah seperti itu keluar aja. Tidak ada kesejahteraan dan kedamaian yang kita dapat bekerja di situ ya, meskipun gajinya besar. Sebaliknya saat kita menjadi bos ya begitu ya. Jadi kita harus perhatian terhadap bagaimana karyawan kita beribadah. Demikian juga dengan akal. Dalam bekerja, kemampuan, kecerdasan dan ilmu kita meningkat apa tidak? Ya. Nah, lebih baik bagaimana jika kita sebagai bos atau pejabat dalam perusahaan selalu adakan program untuk menunjang keilmuan para karyawan. Memelihara jiwa, badan atau fisik. Misalnya sakit. Nah, cuti karena sakit boleh apa tidak? Nah, apakah tetap dipaksa tidak berperi kemanusiaan? Nah, itu harus diperhatikan. Sehingga dasar-dasar kebutuhan manusia untuk kesejahteraan itu bisa dicapai ya, sehingga falah itu bisa kita nikmati bersama-sama ya, dari karyawan, pejabat, pemilik, stakeholder. Nah, itu semua harus punya dan paham tentang konsep maqasid syariah ini. Demikian juga tentang keturunan dan keluarga. Perusahaan itu memberikan cuti melahirkan dan menyusui, misalnya ya. Nah, apakah ada yang tidak memberikan? Saya rasa semua perusahaan itu memberikan cuti, tapi berapa lama? Nah, itu perlu distandarisasi. Jangan sampai seorang ibu habis melahirkan diberikan cuti tapi hanya 1 minggu. Ya, itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir itu baru harta.
ya, sehingga kesejahteraan manusia itu tidak serta-merta dari harta saja, ya. Harta itu nomor 5 yang terakhir. Nah, dari sini Anda harus paham, ya, dan bisa menyampaikan kepada orang lain, keluarga dan sekitar Anda, bagaimana kebutuhan dasar manusia harus dicukupi. Itu bukan hanya ekonomi atau finance, ya, keuangan, tapi ada 5 kebutuhan dasar. Itu semua harus diperhatikan. Tidak boleh hanya 4 atau 3 saja. Maka tidak bisa sempurna kenikmatan yang kita dapatkan di dunia maupun di akhirat. Ya. Kenapa cita-cita falah ini harus dari konsep maqasid syariah? Ya. Karena falah adalah kesejahteraan dunia dan akhirat. Jadi misalnya seorang yang ahli ibadah, cerdas, kemudian nasab dan keturunannya bagus, ya, hartanya juga melimpah, akan tetapi misalnya dia kekurangan secara fisik, ya, ada cacat fisik mungkin. Nah, itu mungkin bisa mencapai surga, ya, akhiratnya bahagia, akan tetapi ada yang kurang dalam kehidupannya di dunia, yaitu karena kekurangan pada fisik yang dialaminya tadi. Jadi penggambarannya seperti itu. Jadi falah, kebahagiaan dunia akhirat. Bagaimana untuk bisa mencapai falah? Ya, maqasid syariah tadi, ya, 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Nah, sebagai penutup, maka Allah itu memberikan syariah, ya, kemudian ada fikih, aturan-aturan dalam kehidupan manusia, sehingga Allah memberikan hukum, ya, atau tingkatan-tingkatan dalam segala hal, benda atau muamalah, ya, dalam hubungan transaksi manusia dengan sesama manusia. Itu ada 5 hukum yang sudah familiar atau sering kita dengar. Yang pertama wajib, ya, jika dilakukan pahala, jika ditinggal berdosa. Sunnah, jika dilakukan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga mubah, boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan. Makruh ini dilakukan boleh, tetapi berpahala jika ditinggalkan. Jadi makruh ini adalah hal yang tidak disukai. Nah, jadi lebih baik ditinggalkan. Dan yang terakhir haram, ya, haram itu jika dilakukan dosa, jika ditinggalkan berpahala. Sampai sini pemaparan materi dari saya. Jangan lupa untuk kuis dan tugas harap dikerjakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.